jangan sampai kalian teman-teman mikir ini enak dibawa ke kereta. Enggak. Salam gue semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Kali ini kita akan bahas salah satu unit kami yang harusnya kita sudah review dari tahun lalu ya. Tahun lalu itu 2021. Harusnya dari tahun lalu harusnya kita sudah review gitu kan, ukuran kelebihannya, tapi baru sempat sekarang. Ini adalah Pacific Kodiaq E ukuran yang 20 inci. Nah, rodanya kan ada yang versi 16 itu kan, dan ada versi 20 inci. Jadi kekurangan dan kelebihannya apa aja? Salah satu dari kelebihannya terlebih dahulu. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini ada beberapa yang part yang sudah kita ganti gitu ya. Ada dari handle gripnya sudah ganti. Ini pakai produknya siapa kemarin lupa ya. Itu ada handle grip, kemudian ini apa namanya? Saddle juga udah kita ganti. Terus ini pedal juga kita sudah ganti. Ya, itu yang sudah kita ganti beberapa partnya. Oke, kelebihannya yang pertama sih pasti teman-teman setuju. Ini tampilannya oke sih. Tampilannya oke. Walaupun memang secara finishing ini biasa aja gitu ya. Dan itu masuk kategori wajar karena pasarannya sepeda ini tuh di harga 2.500-an atau ya masuk kategori entry level gitu ya. Gitu. Itu secara tampilan kalau menurut saya sih ini termasuk yang tampilannya oke gitu, bagus. Kemudian yang kedua itu handle postnya sih. Jadi handle postnya ini termasuknya rapi. Ini kan kita sudah pakai jadi ada beberapa lecet lah pas kita ngangkut. Ini handle postnya termasuknya rapi di bagian sini, kemudian sininya juga rapi. Ini secara fungsi juga dia termasuknya oke, gitu ya. Tuh. Walaupun memang secara berat dia masih termasuknya berat gitu, masih semi-semi sih kayaknya gitu. Handle postnya oke, rapi, bahkan detail seperti mana nih. Ketinggian itu ada angkanya lengkap di sini, bahkan modelnya pun kalau misalkan teman-teman mau nyari kembarannya itu bisa tuh. Ini insertionnya 28,6 mm, dia lebarnya 28, diameter ya 28,6. Ketinggian dari 0 sampai 12 gitu. Ini termasuknya dia oke sih, detail-detail kayak gininya. Kemudian secara fungsinya juga di sini termasuknya oke sih. Jadi menurut saya sih yang spesial dari sepeda ini malah di handle postnya ini. Termasuknya oke banget sih ya. Mirip-mirip sama kayak punyanya United Digma. Nah, terus pengoperasiannya juga cukup ringan banget tuh. Gitu. Kalau kayak gini kayaknya bisa dikencangin lagi dikit supaya nggak terlalu kendor. Tapi ini secara fungsi enak banget sih. Rapi. Oke, kemudian nih tampilan itu lebih mantap kalau dari sininya. Teman-teman bisa lihat, jadi ini tuh dikasih aksen-aksen kayak warna-warna gitu ya. Di Kodiaq sama kayak gini yang ukuran 16 gitu ya. Kemudian di Flux juga sama, dikasih kayak gininya juga. Ini tampilannya oke sih. Gitu. Kemudian apa lagi ya kelebihannya ya? Ini termasuk desain yang bagus juga sih. Apa? Seat post clamp-nya dan seat post-nya juga oke. Cuman ini performanya. Oke. Itu satu lagi kelebihannya. Remnya dia sudah cakram. Ya. Pakai tipe yang Pacific BX 351. Secara performanya juga termasuknya oke sih. Gak spesial tapi ini cukup oke. Untuk harga sepedanya sendiri 2.500-an. Mungkin kalau dulu 3 juta kali ini. Karena sekarang jadi lebih murah. Gitu. Tampilan remnya juga oke, mountingnya juga cukup kelihatan rapi. Cuman balik lagi kalau ke masalah besi-besinya itu ya gampang karatan. Wajar. Nggak ada suara jangkrik-jangkrikannya sama sekali, itu suaranya lembut banget. Gitu ya. Terus di rimnya itu dikasih tulisan Kodiaq E.
warnanya Dove. Itu secara tampilan sih oke sih memang. Oke, itu kelebihannya. Selanjutnya, mana kekurangannya? Ya, harus teman-teman ketahui dulu dan harap dimaklum, ini sepeda itu harganya di 2 juta berapa ya kalau barunya? Mendekati ke 3 juta lah ya, tapi masuknya itu kategori tertentu. Dan kurangnya apa? Ini sudah saya bahas di video selanjutnya sebelumnya. Itu grup setnya berbahan plastik dari black box gitu ya. Ini plastik, kemudian shifter ininya juga plastik, bagian sininya plastik, jadi banyak yang plastik gitu. Jadi ya, kalau teman-teman mau bisa di upgrade sih, cari yang samaan 9 speed juga. Ini salah satu yang bisa di upgrade lah, yang perlu di upgrade gitu. Yang kedua kekurangannya itu bobotnya berat banget karena ini bahannya masih dari besi. Teman-teman angkat gini tuh, jangan angkat kayak gini gitu buat naik. Jangan sampai kalian teman-teman mikir ini enak dibawa ke kereta. Enggak, ya. Jadi nggak enak banget karena ini berat, dan kalau kita mau naik kereta itu sepedanya tuh harus dilipat. Kecuali kalau teman-teman naik MRT ya. MRT masih bisa di dalam kondisi utuh, nggak perlu dilipat. Tapi kalau misalkan naik KRL itu perlu dilipat, dan ngangkat ini dalam kondisi dilipat itu gitu ya, karena bahannya juga masih besi. Tuh. Nah, kemudian dia juga tanpa datang tanpa standar sama sekali. Nah, kekurangan kedua itu ini udah bukan bawaan ya, udah kita ganti karena bawaannya udah patah. Dia full plastik di sininya, kecuali untuk bagian sininya ya pasti besi ya. Tapi kalau misalkan di ininya nih, itu dia kalau bawaannya tuh plastik semua. Bangkainya udah kita buang sih ya, jadi nggak bisa ngebedain. Gitu. Oke, selanjutnya di ini nih, seat postnya mau naik turunin tuh benar-benar keras banget. Tuh. Bisa diakalin kalau misalnya teman-teman jadi beli unit ini, itu bisa diakalin. Di bagian dalam itu ada kayak pelindung dari plastik itu biar dia nggak lecet. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nggak ada lecet kan dari sini, karena di dalamnya itu sudah dikasih plastik kayak mirip-mirip karet gitu supaya dia nggak lecet. Tapi itu yang bikin dia seret banget. Tuh, sampai dia keangkat gitu untuk nginin kayak gini aja. Padahal ini posisinya udah kendor banget. Gitu. Itu juga salah satu kekurangannya. Gitu ya. Terus kalau pengunciannya sebenarnya gampang. Tuh, kuncinya gampang. Cuman pas kita mau nyesuaiin ketinggiannya itu yang agak keras sih. Terus tadi kan pedal udah ya, dari plastik gampang banget patah, itu sudah patah, punya kita sudah patah. Kemudian dari sistem pengunciannya ini mungkin kita perlu disemprot juga. Sebenarnya kalau pengunciannya itu aman sih, karena dia nggak yang langsung kebuka, tapi pakai yang nyangkut kayak gini gitu. Jadi nggak lepas dari pegangan ininya nih, handle kunciannya. Jadi mereka nggak bakal lepas gitu. Kekurangannya ya, atau ini dia keras banget sih. Tuh. Ini kayak jadinya sistem pengungkit sih. Oke. Dan yang terakhir itu sudah belum yang terakhir. Ini tadi masalah di grup set juga ya. Jadi grup setnya itu sepaket semuanya dari plastik kebanyakannya. Jadi yang plat-plat besi itu cuma kayak gini nih, plat besi. Tapi kalau misalnya dari sininya itu plastik semua. Ini kita udah patah. Di video sebelumnya kita sudah tunjukin kalau ini kita patah. Kita ganti pakai baut. Kita tancepin ke dalam, dipanasin bautnya, terus kita masukin ke dalam, kemudian dikencang. Gitu. Soalnya kalau beli ini lumayan, 200 ribuan. Kalau sepaket berapa ya? 400 kali. Itu. Ya. Kemudian kekurangannya apa lagi? Kekurangan terakhir ini sebenarnya khasnya Pacific banget ya. Dan ini sudah kami bahas di video sebelumnya juga. Kalau kekurangan sepeda Pacific itu biasanya muncul di sini. Armnya ya. Oke.
Dan seringnya kejadian bukan yang sebelah kanan tapi yang sebelah kiri. Kita putar dulu. Ya. Sebelah kiri. Nah, nggak tahu teman-teman bisa ngelihat atau enggak nih pergerakannya gitu. Tapi ini goyang tuh. Ini kami pertama kali kejadian dia copot. Ini sampai copot loh. Bukan cuman kendor doang tapi sampai copot. Itu pertama kali kejadian di Bogor. Lagi gue enak-enak tiba-tiba dia kendor. Padahal di dalamnya sudah dikasih thread lock. Tapi hasilnya tetap sama. Jadi kendor, setelah dikencengin kita pakai lagi di daerah mana kemarin? Pik, Pantai Indah Kapuk. Sama kendor juga bahkan sampai copot. Terus pas di mana lagi ya? Pokoknya 3 kali kita kejadian copot terus. Padahal udah dikencengin kenceng banget, dikasih thread lock sama aja nggak terlalu ngaruh. Jadi kemungkinan kedepannya ini juga harus kami ganti sih. Nggak tahu nanti bakal ganti sepasang sama yang ini atau kita ganti yang ini aja sih. Dan dia segi empatnya itu kayak gini nih teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau beli crank armnya lagi, jangan sampai belinya yang kayak gini. Kotaknya kan dia masih kotak kayak gini. Tapi dia sebenarnya kayak gini nih. Kalau misalkan mau beli yang setengah aja, cari secondan gitu kan yang kayak gini. Cari yang kotaknya tuh gini. Ya, bukan yang kayak gini. Gitu. Itu sih kekurangannya. Selebihnya dari itu ya pengalaman pakai ini masih cukup enak dipakai. Walaupun memang enaknya sih bukan dalam kondisi di lipat-lipatnya itu experience-nya nggak terlalu oke ya. Tapi kalau dari segi penggunaan di goesnya itu masih masuk kategori oke lah. Dan las-lasan di sini walaupun dia cuma satu doang, ini sebutnya apa ya, swing arm, masa sepeda swing arm nih? Pokoknya di sini itu dia nggak terlalu ringkih lah. Terus di yang flux 16 inci itu nggak ada pegangan untuk standar, tapi di sini dikasih pegangan untuk standar. Jadi kalau teman-teman mau ngasih dia standar itu bisa seperti ini, yang modelnya mirip-mirip sama kayak yang di Nigma. Ya, bisa dikasih standar di sini. Oke, itu aja review singkat kita untuk Pacific Kodiaq E ukuran ban yang 20. Ya, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guys. Coba sepedanya.